Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggota Dina Panis, Dina Riana, Perli Ajahra, Pirialiani. Pengertian dari resensi. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya yang dinilai dapat berupa buku dan karya seni. Kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritik terhadap karya. Isi dari resensi yaitu laporan, ulasan, dan pertimbangan baik buruknya, kuat lemahnya, bermanfaat tidaknya, benar salahnya, argumentatif tidaknya buku tersebut. Tujuan resensi. Resensi secara umum adalah sebagai pengantar dan pemandu bagi pembaca yang menikmati suatu karya secara lebih ringkas. Contoh resensi novel, identitas buku, yaitu judul buku Danur, penulis Risa Saraswati, penerbit Bukune, cetakan ke-1, jumlah halaman 224 halaman, ISBN 602201500. Sinopsis dari novel ini. Kisah menyedihkan ini berawal ketika Risa menangis sendirian di pojok loteng karena dia tidak memiliki teman satupun. Seorang anak lelaki bernama Peter datang ke rumahnya untuk bermain. Anak lelaki tersebut mengaku bahwa dirinya merupakan tetangga Risa yang baru pindahan. Risa tentu sangat senang dengan kehadiran temannya. Mereka selalu bermain, bercanda, dan bersama-sama. Sampai Risa akhirnya bertemu dengan teman baru bernama Hans, Hendrik, William, dan Jensen. Sahabat barunya itu sangat baik kepada Risa. Tidak pernah membuat Risa menangis, tetapi Risa masih merasa kesepian. Sahabat-sahabatnya selalu membantu Risa untuk bersekolah. Selama 2 tahun, Risa menjalani hari-harinya bersama mereka. Diceritakan setahun sebelumnya, Risa menemukan fakta yang mengejutkan. Kelima sahabat barunya yang merupakan keturunan Belanda ternyata bisa memutar kepala hingga kepalanya jatuh dan berdarah. Baju-baju yang dikenakan juga ada bercak darah dan sangat lusuh. Namun, sahabatnya Peter selalu memperingatkan untuk menutup kedua matanya agar tidak takut dengan ulah Peter. Ternyata Risa merupakan anak keturunan militer dari Belanda, sedangkan ibunya asli Indonesia. Mungkin karena Risa memiliki darah Belanda, makanya hantu yang jadi temannya juga dari Belanda. Hari itu, Peter menceritakan kisah hidupnya kepada Risa ketika masih berusia 13 tahun sampai 14 tahun. Peter mengaku sangat kesepian karena tidak memiliki adik perempuan. Namun, orang tuanya sudah sangat menyayangi Peter. Mamanya Peter pergi menemui pertemuan dengan temannya. Ternyata sang mama diculik. Saat itu pula, orang-orang Nippon membunuh Peter dengan sangat kejam. Di sana, Hans, Hendrik, Jensen, dan William mulai menceritakan masa kecilnya yang sangat tragis. Risa kecil memang sangat jahil dan keras kepala. Sampai-sampai sahabat-sahabat hantunya membuat janji yang cukup menegangkan, namun Risa melanggar janji tersebut dengan berusaha bunuh diri sebanyak 3 kali. Takdirnya Risa seperti itu, maka gadis cilik itu selalu selamat. Namun, karena janji yang diberikan oleh Peter, Hans, Henry, dan sahabat-sahabatnya dilanggar oleh Risa, maka mereka pergi meninggalkan Risa. Sejak sahabat hantu Belanda pergi meninggalkan Risa, ada banyak hantu lain yang berdatangan.
Saat itu, Risa sudah memahami kalau yang datang adalah hantu, seperti hantu Samantha yang masih menunggu kehadiran orang tuanya selama 80 tahun. Ada hantu Asih yang menjadi arwah penasaran karena gantung diri. Tetap saja Risa selalu merasa kesepian, karena hantu-hantu itu berteman dengan Risa hanya sesaat. Mereka datang silih berganti. Semakin lama, Risa merasa terganggu oleh kelebihannya itu, tetapi dia tidak bisa menghindar dari takdirnya yang memiliki indera keenam. Unsur intrinsik yaitu tema persahabatan dengan para hantu yang baik. Tokoh utama Risa Saraswati, tokoh pembantu Cesar, Hans, Henry, William, Vincent, Samantha, alur, bagi mulut. Kelebihan dan kekurangan novel ini, yaitu kelebihannya adalah kelebihan novel yang bertema horor ini sangat menarik karena diangkat langsung dari kisah nyata seorang wanita yang bernama Risa. Dari kisah ini, hantu juga mempunyai sisi pengalaman hidup yang dapat mengingatkan kita agar bisa mengkoreksi hidup ke depan.